Oke, hello everyone. Jadi hari ini kita bakal membahas dua set soal yang berkaitan dengan breathing and gas exchange system ya. Nah, di sini sebelum kita mulai pembahasan soal pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Tidak kata cukup dalam berdoa. Eh, kita mulai dari soal Save My Quiz dulu ya. Oke, di Save My Quiz ini di website ini nanti kita bakal ada tiga set soal, ada easy, medium, sama hard gitu. Kita mulai dari yang easy dulu ya, nomor satu. Nah, wait. Oke, di soal nomor eh, satu itu kita lihat what makes the alveoli suitable for gas exchange in the surface mammal. Bentar, ini kita udah di record belum ya? Oke, udah ya. Sorry, sorry, sorry. Oke, kita lanjut ya. Jadi, what makes the alveoli suitable for gas exchange in surface in mammals? Kita lihat di sini ada dense capillary network, benar atau salah, terus large total surface area, benar atau salah. Kita ingat lagi ya, tubuh kita itu sudah beradaptasi untuk bisa melakukan difusi dengan cara yang paling efisien. Jadi, apa saja syarat untuk bisa cara yang paling efisien? Yang paling berpengaruh itu adalah large surface area. Nah, large surface area ini akan memungkinkan difusi untuk berjalan dalam waktu yang lebih singkat sehingga nanti proses difusi bisa berlangsung lebih banyak dalam waktu yang singkat gitu. Nah, di sini yang bisa berpengaruh itu adalah surface area dari alveolinya sendiri dan juga ini gas exchange surface-nya itu kan nggak cuma alveoli-nya tapi juga si capillary network-nya kan. Jadi kalau misalkan kalian ingat ya Mister Gambar waktu itu, jadi alveoli itu bentuknya dia ada apa ya, nggak apa ya, dia tuh nggak smooth ya, dia itu folded shape gitu, dia punya banyak sekali lipatan-lipatan. Nah, lipatan-lipatan itu fungsinya adalah untuk meningkatkan surface area dari alveoli dan juga di sekitarnya itu ada dense capillary network ya, di sekitarnya itu ada rajutan dari pembuluh darah kapiler yang banyak sehingga nanti darah yang bisa mengalir ke arah alveoli juga akan lebih banyak dalam satu waktu gitu. Berarti harusnya dua-duanya masuk kategori ya. Jadi pilihannya adalah yang D gitu ya. Kita lihat view and nggak usah lah ya, langsung. Jadi pilihannya yang D, punya dense capillary network sama dia punya large total surface area. Lanjut nomor 2. Which of the following sequences show the correct path of oxygen as it enters the lungs? Nah, urutan dari oksigen ya, jalur oksigen masuk ke dalam paru-paru. Ini mudah ya. Dimulai dari trakea. Dari trakea menuju kemana? Ke bronkus dulu gitu ya. Habis dari bronkus nanti ke bronchioles baru ke alveolus. Easy ya nomor 2. Lanjut nomor 3. What is the approximate percentage of carbon dioxide in expired air? Kita lihat. Jadi berapa persentase karbon dioksida pada udara ekspirasi? Berarti yang sudah kita hembuskan. Kita ingat-ingat lagi, kalau misalkan udara pada saat inspirasi itu oksigennya kurang lebih 21%. Oksigen atmosfer ya, itu 21% mengandung oksigen. Uh, Approximately 70 something persen itu dia nitrogen and 0.04% itu carbon dioxide. Baru nanti pada saat keluar, carbon dioxide itu bakal jadi 4%. Jadi jawabannya yang mana? Percentage of carbon dioxide in expired air. Jawabannya yang C, ya, 4% gitu ya. Jadi ingat-ingat ya. Jadi kalau misalkan 21% ini adalah percentage of oxygen in inspired air. Kalau 0,04% ini adalah percentage of oxygen in oxygen. Percentage of carbon dioxide in inspired air. Nah, kalau 16% ini berarti percentage of oxygen in expired air. Jadi kalau misalkan kita menghembuskan udara itu, oksigennya 4%, oksigennya 16%, karbon dioksidanya 4%. Kalau kita menghirup udara, oksigennya itu 21%, karbon dioksidanya 0,04%. Ingat-ingat ya, nitrogen itu jumlahnya tidak berubah pada saat kita menghirup maupun menghembuskan udara, karena kan yang dipakai pada respirasi aerob itu tidak menggunakan nitrogen. Ya, jadi tetap di rentang 70 sekian persen. Lanjut.
Nomor 4. The image below shows some cells found in the trachea. What is the function of the part labeled K? Lihat di sini. Ya, ini menunjuk pada silia ya. Jadi di dalam trakea itu ada namanya ciliated cell, sel bersilia. Nah, silia-silianya ini dia mengandung apa ya? Dia bakal terus bergerak ke arah hidung ya. Fungsinya adalah untuk moving mukus, menggerakkan mukus keluar dari saluran pernafasan. Maka nanti kita bisa dalam bentuk beberapa macam ya mukus itu ada yang nanti kalau udah dari hidung ada yang dalam bentuk ingus, ada yang dalam bentuk kupil gitu ya. Macam-macam. Sementara ini sel yang di tengah ini yang berbulet-bulet ini itu adalah sel goblet. Fungsinya itu adalah producing mucus. Jadi fungsinya dia producing mucus. Sementara ciliated cell ini fungsinya adalah untuk moving the mucus. Gitu ya. Terus lanjut nomor 5. Name the structure shown in the diagram. Ya. Nah, di sini kita langsung aja jawab ya. Ada struktur W. Itu adalah larynx. Struktur X itu trakea. Struktur Y ini percabangan dari trakea, berarti bronchi. Terusan struktur Z ini adalah bronchioles, percabangan dari bronchi gitu ya. Jadi jawabannya apa? Yang W tadi itu adalah larynx, X itu trachea, terusan Y itu bronchi, Z itu bronchioles. Berarti jawabannya yang A. Gampang ya, ini harus diingat-ingat ya. Terus lanjut ke soal yang medium. Nah, inilah gambar dari alveoli. Ingat ya, alveoli dan kapiler itu selalu apa ya, menerapkan sistem apa 4 syarat dari efficient diffusion system. Apa aja efficient diffusion system? Udah kita ulang-ulang terus ya. Jadi efficient diffusion system itu dimulai dari thin surface, thin apa ya, thin wall ya. Jadi melibatkan dinding pemisah yang tipis. Nah, pemisah yang tipis ini akan berpengaruh pada distance of uh, environment A and environment B. Jadi kalau misalkan distance-nya semakin, the shorter the distance, the faster the diffusion rate kan. Kan kayak gitu bunyinya. Jadi karena the distance-nya shorter, karena itu bisa terjadi karena dindingnya itu tipis. Kalau dindingnya tebel, berarti kan distance dari poin A ke poin B kan bahkan semakin jauh. Maka nanti diffusionnya makin tidak efisien. Nah, jadi yang pertama itu adalah distance-nya itu harus tipis dengan cara dekat. Distance harus dekat dengan cara apa? Kita punya dinding yang tipis. Lihat di sini. Alveolus itu dindingnya cuma setebal satu sel doang gitu. Dan begitu juga kapilari. Kapilari itu dindingnya cuma setebal satu sel. Nah, kita sekarang masuk ke soal nomor 1 yang medium ya. The diagram below shows a cross section through an alveolus and a capillary. What does the oxygen move Why does oxygen move from P to Q? Lihat, dari P ke Q. Kenapa kira-kira? Gitu. Berarti harus, karena kalau misalkan terjadi difusi, syaratnya itu adalah, atau pengertian difusi dulu deh. Itu kan movement of particle from high concentration to low concentration. Ya kan? Nah, berarti di P itu harusnya, di poin P, itu harusnya oxygen concentration is higher compared to point Q gitu ya. Jadi jawabannya adalah, nih. Hmm. Nah, ini ya, jawabannya yang D. The concentration of oxygen in the blood is lower than the air in the alveolus. Jadi, di alveolus ini, kadar oksigennya lebih tinggi daripada di kapilari. Makanya, akan terjadi perpindahan oksigen dari poin P ke poin Q. Gitu ya. Selalu diingat-ingat pengertian dari diffusion. Some amphibians, such as frogs, can use their skin as a gas exchange surface. What are the most likely characteristics of the surface of the skin of these amphibians? Jadi kita balik lagi. Kalau misalkan terjadi difusi, berarti harus ada syarat-syarat difusi efisien. Apa aja? Pertama tadi udah kita sebut ada large surface area, terus juga tadi ada shorter distance, terus juga apa? Gradient concentration. Hmm, sama yang satu lagi itu adalah apa ya? Satu lagi ya. Eh, Shorter distance sudah. Terus large surface area, higher concentration gradient. Sama satu lagi sebetulnya itu adalah temperature.
Jadi the higher the temperature, the faster the diffusion rate. Cuma pada kasus ini kita tidak membahas body temperature. Yang kita bahas itu di tiga faktor lainnya. Nah, berarti apa aja yang harusnya masuk ke dalam karakteristik dari kulit amphibians agar mereka bisa melakukan pernafasan lewat kulit? Surface areanya harus luas. Large surface area sama type of skin-nya gimana? Kalau thick berarti kan distance-nya bakal farther kan, bakal lebih jauh kan. Maka harus kita buat shorter the distance. Jadi dengan cara apa? Punya large surface area sama thin type of skin. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Lanjut nomor 3. When the diaphragm relaxes and the internal intercostal muscle contract, how does the volume and pressure inside the thorax change? Gini, jadi kita selalu ingat apa itu namanya hukum apa ya? Hubungan antara pressure sama ini ya, pressure sama volume. Dengan cara apa? Rumusnya itu kan gini ya. P, P, N, T. Nah, dengan rumus basic ini ya, PV sama dengan nRT. Lihat, P itu kan pressure, V itu volume, dan mereka ada di ruas yang sama. Meaning, P sama V itu selalu berbanding terbalik. Ketika pressure-nya semakin tinggi, maka volumenya harus makin rendah gitu ya. Sebaliknya, kalau volumenya tinggi, berarti pressure-nya bakal semakin rendah. Kalau misalkan persamaan itu, dalam suatu persamaan itu, dua variabel berada pada ruas yang berbeda, itu berarti sifatnya berbanding lurus gitu. Kayak misalkan semakin tinggi temperature, maka pressure-nya bakal semakin tinggi. Temperature-nya bakal tinggi, berarti volumenya bisa semakin tinggi juga gitu. Kalau pressure-nya tetap. Jadi gitu ya. Kalau misalkan apa namanya dalam melihat persamaan itu kita lihat posisi dari variabel di dalam apakah di ruas yang sama atau di ruas yang berbeda. Pada kasus ini, pressure dan volume itu berada pada ruas yang sama, berarti dia selalu berbanding terbalik. Kalau misalkan nRT-nya ini tetap, ya berarti semakin tinggi pressure, volumenya bakal semakin rendah. Kalau misalkan nRT-nya ini tetap, ketika volumenya semakin tinggi, maka pressure-nya semakin turun. Nah, pada kasus sistem pernafasan, ya kan, pada sistem pernafasan itu kan diaphragm itu bakal relax ketika kita sedang exhale ya kan. Ketika sedang exhale berarti kita forcibly breathing out the air from our lungs gitu kan. Jadi kita secara paksa mengeluarkan udara yang ada di dalam paru-paru. Maka kita harus menciptakan pressure yang lebih tinggi pada dalam paru-paru dibandingkan dengan atmospheric pressure. Dengan cara apa? Dengan cara si diaphragm bakal relax sehingga nanti membentuk dome shape dan juga si internal intercostal harus contract sehingga nanti dada kita itu yang dari tadinya bentuk membusung bakal turun ke bawah dan masuk ke dalam sehingga nanti volume di dalam paru-paru itu rongga toraks itu bakal semakin menyempit dan nanti tekanannya akan semakin tinggi. Ingat, volumenya decrease, pressure-nya increase. Dan karena udara itu bergerak dari pressure yang tinggi ke pressure yang rendah, maka nanti udara bakal keluar dari rongga toraks menuju ke atmospheric pressure, ke atmosfer gitu ya. Karena di atmosfer tekanannya bakal semakin lebih rendah dibandingkan dengan rongga paru, rongga dada yang tadi sudah mengalami penurunan volume. Berarti gimana? Pressure-nya harus increase, ya kan? Sementara volumenya bakal decrease gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 yang medium. Compared to the composition of atmospheric air, the air exhaled by a man contains, lihat ya. Jadi compare to the composition of atmospheric air exhaled ya, air exhaled. Nah, berarti ketika kita mengeluarkan udara dari dalam rongga paru-paru kita, itu bagaimana perbandingannya dengan yang ada di atmosfer, ya kan? Ingat, pada saat aerobic respiration itu kita mengeluarkan beberapa waste product. Di antaranya adalah carbon dioxide dan juga water, ya kan? Ingat-ingat lagi, aerobic respiration itu requires oxygen and glucose. And then the glucose will be broken down into water and carbon dioxide and also producing ATPs. Berarti over time, ya,
water dan karbon dioksida itu bakal semakin banyak diproduksi sehingga nanti kadarnya di dalam darah itu akan semakin meningkat ya. Nanti pada saat dipompa ke paru-paru bakal terjadi difusi sehingga nanti karbon dioksida dan juga air itu bakal keluar sehingga dihembuskan. Berarti in exhaled air ya ada kandungan yang lebih tinggi dibandingkan atmosfer yaitu apa? Water vapornya semakin tinggi dan karbon dioksida semakin tinggi. Jadi dua-duanya bakal meningkat. Jadi air itu ternyata nggak cuma dibuang lewat sweat and urine ya, tapi juga dibuang lewat dalam bentuk water vapor, dalam bentuk uap air yang dibuang lewat pernapasan. Tuh, jadi paru-paru itu salah satu organ ekskresi karena membuang sisa-sisa metabolisme tubuh. Begitu. Kita lanjut nomor 5 yang medium. Nah, ini menarik ya soalnya ya. The diagram shows the composition of four samples of air, oxygen, carbon dioxide, and nitrogen. Which sample is inspired air and which is the expired air gitu. Mana yang merupakan udara yang dihirup, mana yang merupakan udara yang dihembuskan. Kita perhatikan dulu di sini ada satu yang menarik ya. Di sini ada nitrogen. Lihat di P sama di Q ya. Itu kadar nitrogennya berubah-ubah ya. Dan dia juga jaraknya jauh dari, nah ini kan harusnya 80% di sekitar sini ya. Kan nitrogen itu sekitar 70 sekian persen ya kan. 78 sampai 80% gitu. Harusnya berarti nitrogen itu doesn't change. Karena apa? Karena nitrogen itu nggak dipakai di dalam tubuh gitu. Nggak dipakai untuk aerobic respiration dan juga tidak diproduksi di dalam tubuh. Sehingga harusnya tidak ada perubahan pada komposisi nitrogen dalam udara yang kita hirup maupun yang kita hembuskan. Gitu ya. Harusnya nggak berubah nitrogen gitu. Yang berubah itu apa? Yang berubah itu adalah oksigen dan karbon dioksida. Dan kalau misalkan dilihat, jangan terkecoh di sini. Oksigennya bisa sampai 40%, di sini sampai kurang dari 20%. Ingat, in atmospheric, in our atmosphere itu ya, oksigen itu hmm, present at the range of 21%. Jadi the composition of oxygen in our atmosphere itu approximately 21%. Nah, terus carbon dioxide itu constitutes about 0.04%, 0,04% udara. Karbon dioksida itu di dalam udara kecil banget gitu. Nah, terus nitrogen itu sekitar 70 sampai 80%. Nah, berarti yang R ini merupakan inspired air ya. Inspired air ini adalah R. Sementara yang S ini adalah expired air. Kenapa? Karena oksigennya naik dari 0,04% jadi 4%. Sementara oksigennya turun dari 21% ke approximately 16%. Gitu ya. Jadi jawabannya yang R itu inspired, yang S, S itu adalah yang expired. Ya. R inspired, S itu expired. Berarti jawabannya yang A. Gitu ya. Gitu. Kita lanjut ke soal yang hard. Oke, di soal yang hard ya. Nah, soal nomor satu. Which of the following correctly describes the action of intercostal muscle and the diaphragm when we breathe in? Ingat, kita highlight dulu ya. Jadi, action of intercostal muscle and the diaphragm when we breathe in. Ketika kita ingin breathe in udara, kita ingin masukkan udara ke dalam paru-paru, itu berarti kita harus membuat volume di dalam paru-paru itu bakal meningkat sehingga pressure-nya bakal turun. Karena ingat, udara itu bergerak dari pressure tinggi ke pressure yang rendah. Maka karena kita nggak bisa mengubah tekanan pada atmosfer, yang bisa kita ubah itu adalah tekanan dalam diri kita, dalam volume rongga darah kita gitu. Jadi kita harus membuat volume dalam rongga toraks meningkat. Caranya seperti apa? Intercostal muscle-nya itu harus contract. Which intercostal muscle yang contract? Ya, external intercostal muscle. Ketika external intercostal muscle contract, otomatis nanti dadanya bakal up and out. Bakal tertarik ke atas dan keluar, atau biasa kita sebut sebagai membusung. Ketika dada membusung, otomatis nanti ruang rongga toraks itu bakal semakin meningkat volumenya.
Karena kalau volumenya meningkat, pressure-nya bakal turun. Diafragma itu kan in relaxed state, dia itu bakal membentuk dome shape kan. Nah, dari dome shape, ketika dia kita kontraksikan, bakal flat out. Nah, ketika flat, berarti space yang ditinggalkan dari dome shape-nya itu akan menjadi volume tambahan untuk rongga toraks, sehingga nanti volumenya bakal semakin luas dan pressure-nya semakin turun. Lihat, eksternal interkostalnya berarti baru contract, bener ya. Internal interkostalnya harus relax. Diaframnya bukan dome. Dome itu kalau lagi relax kan, berarti harusnya yang flat. Jadi jawabannya yang B, gitu ya. Selalu ini harus diingat-ingat ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. The diaphragm shows part of the structure of a human lung. Where would the contraction concentration of carbon dioxide be highest? Ya. Konsentrasi dari karbon dioksida tertinggi berarti ada di mana? Yang from pulmonary artery, ya enggak? Karena kan dia darah ini sebentar lagi akan nah ini, darah yang menuju ke arah sini itu kan sebentar lagi akan difiltrasi kan, dengan mengalami proses difusi di mana nanti oksigen dan karbon dioksida bakal bertukar gitu. Berarti pada saat titik ini ya, berarti karbon dioksida itu lagi tinggi-tingginya. Sementara di sini nanti karbon dioksida bakal paling rendah karena dia menuju pulmonary vein kan. Pulmonary vein nanti bakal masuk ke left atrium gitu. Jadi yang paling tinggi karbon dioksidanya itu di poin D. Oke, di poin D. Jawabannya yang D ya. Easy aja. Ini yang hard ya guys ya. Jadi agak challenging harusnya, tapi kita tetap bisa ngelakuin ini kok. The diagram below illustrates the changes in air pressure taking place inside the lungs during a complete cycle of breathing. Atmospheric pressure is 101 kilopascal. Ingat-ingat ya. Jadi base tekanan atmosfer itu adalah 101 kilopascal atau satu atmosfer, satu ATM gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen menghitung gimana volume atau tekanan pada dalam dada, apakah dia lagi meningkat atau turun, ya berarti dibanding compare aja sama 101 kPa gitu. Nah, kalau misalkan ingat-ingat lagi, ini kan volume pressure in lungs kan, berarti di dalam dada pressure-nya itu meningkat atau menurun gitu dibandingkan dengan atmosfer. Di poin B lihat, itu tekanannya lebih dari 101 kilopascal. Berarti terjadi peningkatan tekanan di dalam paru-paru. Apa yang terjadi kalau terjadi peningkatan tekanan dalam paru-paru? Udara dari dalam bakal keluar karena kan udara bergerak dari pressure tinggi ke pressure rendah. Gitu ya. Jadi atmosfer itu selalu konstan di 101 kilopascal. Yang bisa kita ubah itu adalah tekanan di dalam paru-paru. Nah, sekarang pertanyaannya adalah at which point on the diagram does a process of inhalation start? Inhalation. Inhalation itu berarti membiarkan udara masuk ke dalam dinding toraks. Dengan cara apa kita bisa membiarkan udara masuk ke dalam dinding toraks? Ya dengan cara kita turunkan pressure-nya. Gimana cara nurunin pressure? Kita tingkatkan volumenya. Gitu. Karena volume selalu berbanding terbalik dengan pressure. Nah, berarti di poin apa kita mulai start inhalation? Poin C. Lihat. Karena di poin C ini nanti tekanannya bakal turun kurang dari 101 kPa. Karena di dalam dada tekanannya kurang dari 101 kPa, otomatis nanti udara dari luar, dari atmosfer bakal masuk ke dalam dinding toraks. Jadi jawabannya yang C ya. Kita lanjut ke nomor 4. A person exhales and the air from their lungs collected and placed in a gas jar. A second jar contains normal atmospheric air. A candle is set alight and placed inside each gas jar as shown. The time taken for each flame to go out is measured with a stopwatch. The table shows the results of this experiment. Ya, jadi ada gas jar sama time for candle flame to go out per second. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk candle-nya bisa menyala gitu ya, sampai menyala tuh sampai berapa lama gitu. Nah, ini menggunakan prinsip sebetulnya ya. Jadi kan eksperimen ini menggunakan dua sampel. Sampelnya itu adalah udara yang ada di dalam jar ini ya. Jadi kan di dalam jar ini ada udara ya.
Nah, prinsip eksperimen ini adalah proses kombusi atau proses pembakaran itu selalu menggunakan oksigen sebagai eh, apa ya istilahnya. Jadi syarat kombusi itu kan harus ada oksigen ya, nanti yang bakal bisa membakar zat organik, material organik yang ada di situ. Gitu. Atau dalam kasus ini kan pakai candle berarti hidrokarbon. Si apa namanya hidrokarbon ini harus dibakar, tapi syaratnya harus ada oksigen. Jadi sebenarnya kita tuh mau membandingkan oksigen itu berarti berapa banyak di eh, apa namanya jar satu sama jar dua gitu. Sebenarnya sesimpel itu prinsipnya. Nah, kita lihat di sini di jar satu si flame-nya itu bisa menyala selama 7 detik gitu, ya kan? Selama 7 detik, sementara di gas 2 itu bisa sampai 12 detik. Berarti jumlah oksigen paling banyak ada di mana? Di jar 2 gitu ya. Simple guys. Jawabannya jar 2 yang lebih banyak. Nah, sorry, sorry. Ternyata masih belum selesai ya. Jadi gini pertanyaannya, karena kita tahu kalau misalkan di jar 2 itu oksigennya lebih banyak, berarti kira-kira jar 2 itu isinya inhaled air or exhaled air. Coba Mister kasih berapa detik buat berpikir ya. Jawabannya adalah jar 2 itu mengandung inhaled air karena oksigennya lebih banyak ya kan dibandingkan dengan jar satu. Atau apa inhaled air itu sama dengan atmospheric air ya. Jadi jawabannya yang C gitu. Nah, lanjut nomor 5. Which of the following helps carbon dioxide to be excreted rapidly into the alveoli from the blood in the lungs? Ya. Nomor satu, inhaled air. Sorry, kita ulang soalnya ya. Which of the following helps carbon dioxide to be excreted rapidly into the alveoli of the lungs? Hmm, hal apa saja yang nantinya dapat membantu karbon dioksida untuk bisa dikeluarkan menuju ke alveolus dari darah, gitu ya. Nah, kita lihat dari nomor pilihan A, pilihan satu. Inhaled air has lower concentration of carbon dioxide than the blood constant and then the blood constantly pumping through the lungs. Ya. Jadi benar ya. Inhaled air itu kan berarti udara atmosfer itu mengandung karbon dioksida yang cuma 0,04%, berarti jauh lebih rendah dibandingkan dengan karbon dioksida yang terdapat pada darah. Itu satu betul. Nomor dua, alveoli have thick walls and large surface area. Oke, thick walls-nya salah, large surface area-nya betul ya. Jadi yang dua ini salah. Alveoli have thin walls and large surface area. Oke, betul. Nomor tiga betul. Nomor empat, the concentration of carbon dioxide in the blood is lower than the alveoli. Salah ya. Karena karbon dioksida itu di dalam darah harusnya lebih tinggi dibandingkan pada alveoli. Gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Satu dan tiga. One and three only. Oke, easy. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah ini. The graph shows changes in the volume of the air in lungs and of person at rest over a period of 30 seconds. Which graph below shows the changes in the volume of air in the lungs for the same person immediately after they have done a few minutes of vigorous exercise. Nah, ini kan kita dikasih tabel respirometer lah bisa dibilang ya. Some kind of respirometer. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan setelah vigorous training ya, setelah vigorous exercise, itu bagaimana ritme pernafasan kita dan berapa volume yang masuk ke dalam paru-paru. Kita lihat kalau di dalam diagram, amplitude of the wave itu menunjukkan dari volume of air that enters the lung gitu. Jadi kalau semakin tinggi amplitudenya semakin besar, berarti volumenya semakin tinggi gitu. Lihat ini kan amplitudenya kecil nih di yang bawah. Berarti jumlah udara yang masuk berarti semakin kecil gitu. Nah, after vigorous training tuh harusnya gimana? Harusnya tinggi. Ya kan? Karena kan kita napasnya ngos-ngosan berat gitu kan. Ya, narik napasnya dalam terusan cepat gitu. Nah, terus yang kedua tadi apa cepat? Jadi harusnya frekuensinya itu lebih sering pada saat kita after vigorous training. Berarti jawabannya yang mana? Yang E, easy lah ya. Jawabannya E. Yang B, C, D ini enggak menggambarkan. Yang D, yang B benar secara amplitude
volumenya meningkat ya. Volume dalam langsnya meningkat, tapi frekuensinya dia nggak meningkat. Harusnya kan kalau kita olahraga kan frekuensi napasnya bakal meningkat jauh lebih meningkat kan habis ngos-ngosan gitu ya. Oke, gitu. Oke, selesai untuk section yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan untuk section yang kedua. Gitu. Bye-bye guys.